Merekam putar. Quick stop. WhatsApp. Chat audio. Text to kembali. Tombol. Menampilkan kembali. Mesin uji. Mungkin kamu ngira bahwa masalah Hajan ini selesai, padahal belum Fli. Beberapa tahun kemudian setelah Hajan pergi ngungsi ke rumah kakeknya, perasaan Hajan mulai kembali tidak enak. Jadi, Hajan kerja di toko sembako di dekat tokonya Bang Ucang, abangnya Rafli. Sampai suatu ketika, ada pesaing yang membeli salah satu sembako di tokonya Hajan, namun setelah beli orang itu memesan sembako dengan cara memaksa. Jan, pokoknya aku pesan sembakonya sekarang, nanti harus sampai ke rumah saya nanti sore, pokoknya harus sampai. Ya nggak bisa gitu dong Ri, sabar dulu kenapa? Ya sudah terserah kamu Jan. Jadi, Harry ini adalah sama jualan sembako, tapi bedanya dia kerjanya di lokasi yang agak jauh dari toko sembakonya Hajan. Sore harinya, Hajan pulang dengan perasaan kesel, karena Harry tidak biasanya seperti itu. Sesampainya di rumah, Hajan disambut oleh Bu Mega, ibunya Hajan. Jan, kamu kenapa kok kesel begitu? Itu loh Bu, tadi Harry temanku datang ke tokoku, dia memesan sembako dengan cara maksa, aku tolaklah. Oh gitu? Iya Bu, malam harinya, Harry datang ke rumahnya Hajan, dia menanam sesuatu di samping rumahnya Hajan, dengan kata lain, dia ingin nyatet si Hajan. Besok paginya, badan Hajan terasa panas. Melihat itu, Bu Mega dan Pak Hatta panik melihat kondisi anaknya itu, lalu Hajan dibawa ke rumah sakit. Ketika dokter mengecek dan memeriksa Hajan, anehnya tidak ada penyakitnya, berarti benarkan Fli, kalau Hajan kena santet. Di luar, Paijem, si penjaga pos di rumahnya Hajan, dia melihat bahwa ada sosok pakai kebaya merah lagi ngeliatin Paijem dengan senyuman mengerikan. Melihat itu, Paijem teriak, Pak Hatta, ada sosok kebaya merah di rumah Bapak. Astagfirullah Jem, kok bisa? Ya, tadi dia datang ke rumah Bapak. Di sisi lain, Hajan yang masih belum ada perubahan, mencoba untuk menghubungi Siru, teman lamanya. Ru, maaf kalau ngerepotin lagi, Ru, masalahku terulang lagi. Masalah apa Jan? Ru, ada pesaing di toko sembakoku, dia ingin menyantetnya. Hah? Kok bisa? Ya, jadi ceritanya teman lamaku yang bernama Harry datang membeli sembakoku, tapi dia cara pesannya memaksa. Astagfirullah Jan, memang Harry itu orangnya licik Jan. Hah? Licik gimana? Jadi waktu kita masih SMA, dia di sekolah itu agak bandel dan nakal, Bagong pasti tahu Jan. Jadi, Hajan, Siru, Bagong dan Harry itu pernah satu sekolah dengan Hajan, tapi pas dia ngungsi di rumah kakeknya, dia lupa dengan Bagong, makanya ketika Bagong datang ke rumah kakeknya Hajan, Hajan tidak kenal Bagong, keingatnya ketika Hajan menghubungi Siru. Di sisi lain, Siru firasatnya mulai gak enak ketika membaca pesan dari Hajan itu. Melihat Siru yang merenung di ruang tengah, Gibas nanya ke Siru. Ru, ada apa Ru kok merenung gitu? Lagi mikirin apa Ru? Itu loh Bas, masalah dari temanku itu loh si Hajan, terulang lagi Bas. Hah? Masalah apa Ru? Jadi, Hajan setelah ngungsi di rumah kakeknya beberapa tahun, terornya kembali menghantuinya. Oh, Hajan yang pernah kamu ceritakan itu kan? Iya Bas, dia kembali diteror lagi. Selesai obrolan itu, Bagong datang membawa informasi ke Siru dan Gibas.
bahwa anak buahnya Hajan namanya Ucup, habis tertabrak mobilnya Harry. Astagfirullah Gong, kamu dapat info dari mana? Kuik yang mengasih kabar ke aku Ru. Terus, Ucup yang nolong siapa? Litik yang menolongnya. Sekarang Ucup dibawa ke rumah sakit untuk dicek keadaannya. Mendengar informasi dari Bagong, wah jantung mereka berdegup kencang, karena kaget mendengarnya. Tak lama kemudian, Kuik dan Litik datang ke rumahnya si Ru boncengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wik, masuk-masuk, ada info apa lagi Wik, kok sampai datang? Ke rumah sakit sekarang Ru, Gong, soalnya Hajan minta ditemenin, Hajan yang minta. Wah gimana nih ya, di rumahmu ada berapa motor Ru? 2 motor Wik, Tik. Nah, gini aja, kamu Ru, ajak ibumu, sedangkan kamu Gong, boncengi Kibas, kalau aku sama Litik. Oh gitu, ya kasihan ibumu Ru, sekali-kali jangan pinjam mobil Pak Dahlan terus, ngerepotin, ya Wik. Sementara itu, Hajan, Pak Hatta, Bu Mega dan Pak Jem yang menunggu kabar dari si Ru, masuk ke dalam kamar pasien alias si Ucup dan melihat keadaannya, ternyata Ucup koma keadaannya, belum sadarkan diri. Untungnya, keadaan Hajan sehat untuk sementara, tapi kita belum tahu apakah benar-benar sehat, kita lanjut ceritanya dulu. Pas lagi menunggu si Ru dan kawannya datang, Pak Jem bilang, Pak Hajan, ada 3 motor yang datang Pak, oh ya sebentar. Si Ru, Bagong, Kuik Litik, terus yang satu itu namanya siapa Ru? Kibas Jan. Perkenalkan aku Kibas, temannya si Ru juga, aku Hajan, teman sekolahnya si Ru, silakan masuk Ru, Gong, Bas Wik, Tik, oh ya, nama saya Yani, ibunya si Ru, kalau nama ibu saya Mega, dan bapak saya Hatta, mereka masih ada di dalam. Jadi ceritanya gimana Jan, kok Ucup bisa tertabrak mobilnya Harry? Jadi gini, pas Ucup keluar dari toko, kan ambil motor terus jalan. Dari jauh, aku melihat, Ucup ini Gong, jalannya agak melambat, aku kira di situ macet, ternyata tidak, ada mobil yang tidak asing bagiku, lewat, nah dia ngebut di depan motornya Ucup, terus ya udah, mencelat Ucup di situ. Astagfirullah Jan, makanya aku kabari kalian semua. Terus kamu kapan Jan kok bisa punya kontaknya Kuik dan Litik? Jadi, pas aku beli pulsa, aku ketemu Kuik dan Litik, dia beli pulsa juga, lalu aku dan dia berkenalan. Oh, jadi kamu ketemu Kuik dan Litik Jan, iya Ru. Kamu tahu Jan, Jordi, preman terkenal itu. Oh tahu, dia sempat datang ke toko sembakoku dan minta uang setoran. Untungnya aku masih ada sisa, jadi bisa ku berikan uangnya. Kalau kamu Wik, sama, dia pernah datang ke tempat kerjaanku, karena aku tidak punya uangnya, ya udah, aku dan Litik dihajar sama si Jordi. Ya Allah Wik, terus kamu dan Litik gimana? Ada yang tidak ku kenal datang menolongku, lalu orang misterius itu bilang, kalau nama dia Jordi, dia preman terkenal di sekitar toko maupun di pasar. Terus kamu tahu itu dari mana Jan? Orang-orang sekitar yang pada bilang dia namanya Jordi, makanya aku jadi tahu namanya. Tapi kok, dia tidak kelihatan lagi ya Ru, kabarnya dia meninggal, sewaktu ada tragedi kebakaran di warung makan itu. Oh, gitu, iya Jan. Selesai obrolan itu, dokter datang dan bilang, Pak, Bu, Pak Ucup sudah sadar. Oh iya terima kasih dok.
Akhirnya mereka masuk ke kamarnya Ucup. Kalian siapa? Aku Siru, temannya Pak Hajan. Pak Siru, ya. Yang ini Bagong, Gibas, Kuwik, Litik, Pak Hatta, Bu Mega, Bu Yani dan Pak Jem. Pak Bagong, Pak Gibas, Pak Kuwik, Pak Litik, Pak Gibas, Pak Hatta, Bu Mega, Bu Yani, Pak Jem, terima kasih sudah membantu. Sama-sama Nak Ucup. Jadi kalau kamu nanya Fli, siapa itu Pak Jem? Pak Jem ini si penjaga pos di rumahnya Hajan. Umurnya di bawahnya Gibas, paling sekitar 24 tahunan, begitu. Beberapa jam kemudian, Ucup sudah dibolehin buat pulang. Singkat cerita, mereka semua pulang ke rumah masing-masing, kecuali mereka berlima Siru, Bagong, Gibas, Kuwik, dan Litik. Mereka memutuskan untuk ke rumah Hajan, karena ingin melihat makhluk yang meneror Hajan dan ingin melawannya. Sementara itu, Pak Jem disuruh Siru untuk pulang dulu. Biar tenang, kata si Siru. Sesampainya mereka di rumahnya Hajan, Siru dan kawannya diajak Hajan ke samping rumahnya. Di situ ada buhul yang ditanam di situ. Pas sampai di samping rumahnya, Siru dan kawannya mulai gali tanah. Ketika sudah digali, Gibas menemukan ada 4 buhul yang ditanam di situ. Lalu Siru niru Hajan untuk segera bakar buhul-buhul itu. Ketika dibakar, kedengeran ada suara teriakan yang benar-benar menggema di sekitar samping rumahnya Hajan. Setelah semuanya kebakar, keadaan kembali tenang. Setelah selesai, Siru dan kawannya berpamitan kepada Hajan dan kedua orang tuanya, dan tak lupa Hajan mengucapkan terima kasih kepada Siru dan kawannya karena sudah membantu menyelesaikan masalahnya. 2 hari kemudian, Siru dapat kabar dari Hajan, kalau Harry meninggal karena diserang oleh santetnya sendiri. Membaca pesan itu, Siru langsung mengasih tahu ke semua orang rumah. Singkat cerita, sesampainya mereka di rumahnya Harry, sudah banyak warga yang sudah pada ngelayan di situ. Ada Hajan yang paling utama, terus Kuwik, Litik, Pak Jem, dan warga sekitar. Selesai memandikan jenazahnya Harry dan mengafaninya, tiba saatnya dimakamkan jenazahnya Harry. Setelah itu, Siru dan beberapa warga mengucapkan belasungkawa kepada orang tuanya Harry, lalu pulang ke rumahnya masing-masing. Berakhirlah ceritanya Hajan Prasetyo yang kedua ini, ketika Sirba dan kawannya membantu menyelesaikan masalahnya Hajan. Mungkin kamu bertanya Fli, kok tidak ada pertempurannya? Karena ini cerita santet, kalau pesugihan, mungkin baru ada pertempurannya lagi, begitu. Cukup sekian dari saya, terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Kotak kembali. Audio utama. Quick stop. Perekam